Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Artanoli Pardede. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan laporan progres penelitian kuantitatif kelompok kami yang beranggotakan LGVEN, Heru Prayuda Suryadi, Herlangga Pratama Putra, dan saya sendiri Dian Artanoli Pardede. Dengan dosen pengampu Bapak DRS Hana Karim MSI, dan Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD, MCS. Di sini ada latar belakang masalah. Era yang semakin serba canggih ini membuat setiap individu merasakan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan. Pihak perbankan sebagai lembaga yang terus berkembang melihat peluang yang begitu besar dari kondisi tersebut. Telah diluncurkan sebuah aplikasi layanan perbankan yang berbasis mobile, yang lebih dikenal dengan istilah layanan mobile banking atau m-banking. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan para nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan dan teknologi dapat membantu mereka mengatur transaksi finansialnya dengan cepat dan mudah. Kemudian, upaya perwujudan program GNNT membawa banyak inovasi yang dilakukan para perbankan untuk membuat nasabahnya dapat merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keefisienan dari layanan non-tunai yang salah satunya dalam wujud layanan mobile banking ini. Melihat dalam artikel yang ditulis oleh Maulana dan dipublikasikan melalui Sharing Session, didapat data total pertumbuhan penggunaan SMS atau mobile banking dari 4 bank di Indonesia mencapai 23,65 juta pengguna di awal tahun 2015. Jumlah tersebut naik 25% dari jumlah pengguna SMS atau mobile banking pada tahun 2014 yang mencapai 18,8 juta pengguna. Kemudian di sini juga terdapat rumusan masalah, pengaruh minat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana salah satunya adalah kemudahan akses pemakaiannya. Maka, rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh pendapat masyarakat terhadap mobile banking dan apa saja manfaat dari penggunaan mobile banking tersebut. Di sini juga terdapat 2 poin tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap penggunaan mobile banking, dan yang kedua untuk mengetahui manfaat yang dirasakan pada penggunaan mobile banking. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai adalah salah satunya karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai penerapan sistem mobile banking di Kota Jambi. Selanjutnya, manfaat penelitian yang kedua diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan sebagai referensi ilmiah bagi penulis berikutnya. Di sini juga kami mengambil 3 landasan teori. Yang pertama itu teori pelayanan, teori finansial teknologi, dan teori perilaku konsumen. Di sini juga terdapat kerangka berpikir. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. HO adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kualitas pelayanan mobile banking dalam kurung X, terdapat kepuasan nasabah dalam kurung Y, sedangkan H1 adalah hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh dan atau perbedaan antara X dan Y. HO tidak ada pengaruh antara kualitas layanan mobile banking terhadap tingkat kepuasan nasabah. H1 adanya pengaruh antara kualitas layanan mobile banking terhadap tingkat kepuasan nasabah. Kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Kami meneliti para nasabah yaitu Bank BRI, BCA, Mandiri, dan BNI dalam kuesioner yang kami sebar pada tanggal 4 November 2022 sampai 8 November 2022 dan mengambil fokus penelitian pada Kota Jambi. Kemudian rancangan penelitian, jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dalam bentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau skorsing. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen atau terikat dan dependen itu bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI, BNI, dan BCA dan Mandiri.
Kemudian di sini terdapat populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi dari penelitian kami itu ada nasabah mobile banking dari Bank BRI, BCA, BNI, dan Mandiri di Kota Jambi yang berjumlah 100 nasabah atau 100 responden. Kemudian sampel yang diambil ini sampel dari bagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada rumus penentuan sampel dalam penelitian yaitu N sama dengan N per 1N dalam kurung NE pangkat 2. Keterangan, N jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E batas toleransi kesalahan 5% atau 0,05, maka berdasarkan rumus di atas didapatkan sampel N sama dengan 100 per 1 ditambah 100 dikali 0,05 pangkat 2 yaitu 80. Maka dari hasil perhitungan rumus yang di atas dapat menentukan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 80 orang responden nasabah mobile banking yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data. Yang pertama itu data primer yang merupakan data yang dikumpulkan dan disusun untuk penelitian yang dilakukan. Data primer diperoleh langsung dari responden berupa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang kami sebar. Kemudian data sekunder penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, majalah, skripsi, dan literatur yang dikeluarkan oleh lembaga terkait serta bahan pustaka atau laporan lain yang merupakan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama metode pengumpulan data adalah cara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian meliputi kuesioner dan observasi. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun metode instrumen pengukuran yang dilakukan peneliti atau dilakukan kami dalam penelitian ini yaitu skala Likert 5 poin. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berikut adalah skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu pernyataan jawaban sangat setuju dengan skor 1, pernyataan jawaban dengan setuju skor 2, pertanyaan jawaban dengan ragu-ragu itu skor 3, pertanyaan jawaban tidak setuju itu skor 4, pertanyaan jawaban tidak setuju itu skor 5. Kemudian ini adalah hasil data dari kuesioner kami yang kami kumpulkan. Di sini kami mengambil 20 pertanyaan kuesioner yang kami sebar pada 100 responden. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan dari seluruh responden atau narasumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini, kami mengambil 3 bentuk uji untuk dapat menganalisis data, yaitu data kualitas dan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baik, yang pertama ada uji kualitas data, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama uji validitas, digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan kuesioner valid atau tidak setiap pertanyaan ditentukan oleh besarnya yang didapat dengan menggunakan korelasi di mana taraf signifikan dalam kurung A sama dengan 5%. Jika nilai R dihitung lebih besar dari R tabel, maka variabel tersebut valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel tersebut tidak valid. Kemudian ada uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian adalah metode Alpha-Cronbach. Jika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,5, maka kuesioner tersebut reliable. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitas atau Rn
lebih besar dari 0,6. Tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Metode Alpha-Cronbach memiliki nilai yang harus dicapai atau nilai yang dikatakan reliable. Yang kedua itu ada uji asumsi data, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada uji normalitas, diartikan sebagai suatu usaha menentukan apakah data variabel X dan Y yang diteliti merupakan distribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas adalah pengujian data yang mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan garis regresi yang dibuat, kemudian diujikan kebenaran koefisien garis regresi linearitasnya. Linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear. Sedangkan nilai deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menganalisis hasil korelasi terhadap variabel penelitian. Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan analisis korelasi produk moment. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi disimpulkan dengan R kecil. Koefisiensi R memiliki nilai antara min 1. Selanjutnya di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai R ke +1, maka semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, jika R bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai R ke -1, maka semakin kuat korelasinya. Demikian sebaliknya. Yang ketiga ada R bernilai 0, maka variabel-variabelnya tidak menunjukkan korelasi. Kemudian yang terakhir, jika R bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabelnya menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu variabel bebas menentukan perubahan nilai variabel terikat. Besarnya nilai koefisiensi determinasi terletak antara 0 dan 1. Koefisien determinasi atau koefisien penentu artinya penyebab perubahan pada variabel Y datang dari variabel X sebesar R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 yang kecil atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel bebas dalam menyelesaikan variabel terikat amat terbatas. Sedangkan R pangkat 2 mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Koefisien determinasi atau R besar merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya. Kemudian ada regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur digunakan untuk mengukur adanya atau tidak korelasi antar variabel. Uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data di mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen, di mana variabel tersebut bersifat kausal atau berpengaruh. Secara umum, persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. Y besar sama dengan A ditambah B kali X. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.